Shalom umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Tiba lagi di rangkuman pelajaran Sekolah Sahabat. Dan kita memasuki pelajaran yang ke-12 dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, yang ada di surga, kami bersyukur karena segala berkat yang Tuhan tetap berikan kepada kami hingga saat ini. Dan saat ini Tuhan kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah Engkau hadir dalam pertemuan kami ini, dan biarlah apa yang kami pelajari ini dapat kami hidupkan, dapat tertanam, dan dapat mengubah hati dan pikiran kami. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus kami. Amin. Kita tiba di pelajaran yang ke-12 dan tidak terasa ya, kita sudah hampir menyelesaikan triwulan yang pertama di tahun 2022 ini. Pelajaran kita di Sahabat ke-12 ini kembali berfokus dari buku Ibrani dan lebih tepatnya lagi di kitab Ibrani 12. Ibrani 12 di perikopnya yang terakhir, dimulai dari ayat 18 sampai 29. Seperti yang kita sudah pelajari sepanjang triwulan ini, salah satu fokus utama kita ataupun fokus utama buku Ibrani adalah melambangkan siapa Yesus. Dialah imam besar kita yang sekarang ada di bilik yang maha suci di bait suci sorgawi. Dan kita juga tahu di awal pelajaran ataupun di awal dari kitab Ibrani ini, Tuhan mengatakan langsung Allah Bapa berbicara kepada kita melalui Yesus anaknya. Dan sebagai bagian-bagian akhir dari pelajaran ataupun dari buku Ibrani ini, maka kita akan tiba di nasihat-nasihat terakhir dari Allah kepada orang-orang Ibrani waktu itu, dan sekarang berlaku juga bagi kita. Di pelajaran kali ini kita akan melihat bagaimana nasihat yang Tuhan berikan, peringatan-peringatan, dan terlebih kita akan memandang dengan iman kepada kerajaan sorga yang kita nanti-nantikan. Dan untuk lebih dalamnya kita harus melihat langsung dari Alkitab. Pelajaran ini dimulai dengan panggilan Tuhan ya kepada umat-umatnya. Sekaligus respon umat-umat bahwa kita akan berkumpul di kerajaan sorga, lebih tepatnya dilambangkan dengan Bukit Sion. Sebuah tempat di mana Tuhan dan kita bersama-sama. Banyak Alkitab ataupun referensi-referensi dari kitab lain menunjukkan juga Bukit Sion ini adalah menggambarkan lokasi di mana Tuhan disahkan ya sebagai penebus. Kemudian ini juga peringatan dari perjanjian baru, dan banyak hal yang membahagiakan terjadi di Bukit Sion ini. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Ibrani 12, kita baca ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar dan yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di sini kita lihat ada sebuah seperti perayaan ya, suatu hal yang meriah terjadi. Dan di sana ada umat-umat Tuhan, dengan iman itulah kita, dan ada Tuhan yang adalah hakim kita juga. Di sini kita ataupun Paulus ya mengajak orang-orang Ibrani, khususnya kita di zaman sekarang, untuk melihat Bukit Sion ini, tempat pertemuan kita ini dengan mata iman. Iman bahwa kita akan berada di sana bersama dengan Allah.
suatu gambaran yang menyenangkan saat kita membayangkan kita berada di sana. Dan di saat yang sama, di ayat 23, di situ tertulis bahwa Allah adalah hakim. Ya, hakim dari semua orang, yang menghakimi semua orang. Berarti dengan kata lain, kita pun telah dihakimi oleh Allah. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang lain di luar umat-umat Tuhan, setelah dihakimi, kita bisa berkumpul bersama dengan Allah. Ini yang menjadi salah satu juga poin penting bahwa penghakiman adalah sebuah hal yang kita sebenarnya paling tunggu-tunggu ya. Atau mungkin ibarat kata penghakiman itu seharusnya comfort zone kita. Bahwa saat kita dihakimi, di saat yang sama keadilan ditegakkan. Bagi kita orang-orang benar, umat-umat Allah, hasil dari keadilan itu kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Namun bagi orang-orang jahat, hasil dari keadilan ini adalah hukuman. Jadi penghakiman bukanlah suatu momok bagi kita seharusnya. Namun sebuah harapan. Sebuah kabar sukacita bahwa Tuhan menghakimi umatnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa di saat kita dalam kerajaan sorga selama 1000 tahun pun, kita pun akan menjadi hakim ya di sana untuk melihat, membuka kitab-kitab, membuka lembaran-lembaran riwayat kehidupan dari orang-orang jahat yang Tuhan tidak selamatkan, ataupun yang dari setelah penghakiman mereka harus dihukum. Itulah kita. Dan itulah iman yang harus kita punya, bahwa kita di kerajaan sorga kita akan bertemu dengan Tuhan. Kemudian di buku Ibrani ini dilanjutkan kembali seterusnya ya, mulai dari ayat 25 sampai 28. Digambarkan bagaimana Tuhan menggoncangkan dunia ini. Mari kita lihat sedikit di ayat yang ke-26. Ibrani 18 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan saya lanjutkan ayat 27. Ungkapan satu lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa sebenarnya makna dari penggoncangan ini? Banyak referensi-referensi ayat, saudara-saudara dapat buka di pelajaran sekolah sahabat kita. Dan ini melambangkan bagaimana Tuhan akan menggoncangkan dunia, menghukum umat-umat Tuhan. Dan disinilah, di penggoncangan inilah kita akan melihat bagaimana kehancuran dari musuh Allah, yaitu setan, para malaikat-malaikatnya, dan orang-orang jahat. Mereka akan dihancurkan. Inilah suatu bentuk keadilan yang akan terjadi. Dan di saat yang sama pun kita adalah orang-orang, ataupun kita adalah umat-umat yang hidup di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi tidak usah khawatir. Kita sebagai umat-umat Tuhan, dengan iman kita tidak akan mengalami penggoncangan yang dimaksudkan dari kitab Ibrani ini. Kita percaya itu karena kenapa? Karena Tuhan akan tetap menopang kita. Dan Dia menjamin kelangsungan hidup umat-umatnya. Setelah kita melihat hal ini, dengan iman kita melihat surga, kemudian kita melihat penggocangan
yang Tuhan akan lakukan. Pastinya kita merasakan sebuah sukacita ya, sebuah pengharapan. Dan pastinya kita akan menyambut hal tersebut, bukan? Apa yang Tuhan harapkan? Mari kita lihat ayat ke-28 dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Jadi, setelah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan tersebut, kita diajak untuk menyembah Allah. Dan selain menyembah Allah yang dalam bentuk ibadah ya, ada bentuk lain dari peribadatan ini yang Tuhan coba gambarkan. Terdapat di Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Jadi, selain kita menyembah, beribadah kepada Tuhan, berbuat kebaikan kepada orang-orang juga merupakan bentuk ibadah kita. Jadi dua hal ini, sebuah hal yang utama yang harus kita lakukan. Saat kita percaya kita akan berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan tersebut, biarlah kita mau menyembah Tuhan dan kita menolong orang lain. Dan satu hal yang ingin saya tekankan adalah saat kita menyembah Tuhan, Tuhanlah yang jadi fokus dari penyembahan tersebut. Bukan apa yang kita inginkan yang kita lakukan, tapi kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah prinsip sebuah ibadah kepada Tuhan. Bahwa kita beribadah hanya untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan kita pribadi. Di akhir pelajaran ini, saya ingin mengajak saudara bahwa kita di akhir zaman ini sudah semakin dekat. Tapi dengan mata iman, kita percaya kita akan berkumpul di Bukit Sion bersama dengan Tuhan. Dan dengan mata iman kita percaya Tuhan akan membantu kita melewati penggoncangan tersebut. Dan biarlah saat kita menyambut kasih Tuhan ini, kasih karunia Tuhan ini, kita sambut dengan penyembahan yang sepenuh hati kepada Tuhan. Dan di saat yang sama, kita beribadah pada Tuhan dengan membantu orang lain dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Kiranya pelajaran ini dapat bawa berkat bagi saudara, menambah iman kerohanian kita semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang ada di sorga, Tuhan yang adalah pencipta juru selamat kami. Terima kasih Tuhan akan pelajaran pada hari ini tentang bagaimana Tuhan akan menyertai kami di akhir zaman. Bagaimana dengan iman kami dapat memandang kepada Bukit Sion tersebut. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang menuntun kami agar hari demi hari kami dapat terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan kiranya pada saatnya nanti Tuhan datang kedua kali, kami didapati setia dan kami tetap berpegang pada iman kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan mohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan kami. Karena kami mohonkan semua ini dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus yang adalah pencipta, juru selamat, dan imam besar kami. Amin. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe YouTube kami. Dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.